A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayatnya 10 dan ayat 11. Dikatakan ada 7 macam yang dapat menerangi alam kubur. 1. Al-ikhlasu fil ibadati. Ikhlas dalam beribadah. 2. Birrul walidaini. Berbakti baik kepada ibu bapak. 3. Silaturrahmi. 4. Alla yudhi'a umrahu fil maksiyati. Tidak menyia-nyiakan usia dalam kemaksiatan. 5. Alla yattabi'a hawahu. Tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. 6. Ayyajtahida fit ta'ati. Bersungguh-sungguh dalam taat. 7. Ayyuksira dzikrallahi. Memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya
menyapa diri-diri kita dan juga keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami beserta keluarga besar kami dan umat Islam dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa ditunjukkan jalan-jalan yang benar dan mohon agar kita bisa mengikutinya, dan juga mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengetahui jalan-jalan yang batil dan memohon kepada Allah agar kita bisa menjauhinya. Dengan doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima namanya Al-Maidah ayat ke-10. Selanjutnya ayat ini menyatakan bahwa orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah penghuni neraka. Ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Al-Quran. Setiap ayat yang menjadi mukjizat yang besar bagi kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, adalah tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Akhir ayat ini menyatakan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya adalah penghuni neraka. Ya, minta tolong Bu, dibuka surat 39 ayatnya ayat 71. Minta tolong Bu Rinda dibaca. Surat Az-Zumar ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Iya, ayat 72-nya Bu Vina. Ayat 72, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, tolong Bu Desia, surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Surat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ya, kita berdoa kepada Allah, kepada umat-umat yang hatinya mati,
Mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hidayah Islam dan taubatan nasuha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat yang ke-11. Orang-orang yang beriman harus mengingat kembali nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada mereka dengan kekuasaannya. Allah telah menahan dan membebaskan mereka dari suatu kejahatan yang sangat berbahaya yang direncanakan oleh orang-orang kafir. Banyak riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini, yang pada umumnya berkisar di sekitar seorang laki-laki dari suku Muharib yang diutus oleh kaumnya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Riwayat yang terkuat ialah yang dikuatkan oleh Al-Hakim dari hadis Jabir, yaitu seorang laki-laki dari suku Muharib bernama Gauras bin Haris datang dan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Seraya menghunus pedang dan berkata, "Siapakah yang dapat membelamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beliau menjawab, "Allah." Maka terjatuhlah pedang itu dari tangannya, lalu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Seraya berkata, "Siapakah yang dapat membelamu?" Laki-laki itu menjawab, "Jadilah engkau sebaik-baik orang yang bertindak." Rasulullah bertanya, "Maukah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul-Nya?" Laki-laki itu menjawab, "Saya berjanji bahwa saya tidak akan memerangimu dan tidak akan turut dengan kaum yang akan memerangimu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau membebaskannya. Setelah ia kembali kepada kaumnya, ia berkata kepada mereka, "Saya baru saja datang menjumpai seorang manusia yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk mengingat kembali nikmat yang akan diberikan kepada mereka pada waktu menghadapi kaum yang bermaksud jahat. Allah menahan dan melepaskan mereka dari bahaya kejahatan musuh. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan kejahatan dalam ayat ini ialah kejahatan Gauras yang tersebut di atas. Sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksud ialah semua kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan para sahabatnya pada permulaan lahirnya Islam, dan mereka selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hal-hal serupa itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan orang-orang yang beriman, akan lebih memperteguh imannya kepada Allah dan kekuasaannya, dan menimbulkan semangat dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan untuk menegakkan kebenaran. Pada akhir ayat ini,
Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya tetap bertakwa kepadanya yang telah memperlihatkan kekuasaannya dalam menolong dan melindungi mereka dari kejahatan musuh. Allah menyuruh kaum muslimin bertawakal kepadanya setelah mereka melakukan usaha dan ikhtiar menurut kemampuan mereka dan melarang mereka bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta tolong Bu Rinda dibaca surat ke-8 ayat 1. Surat Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, ayat 2 Bu Vina. Ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ayat 3 Bu Desya. Ayat ketiga, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizkinya yang kami berikan kepada mereka. Ya, ayat 4-nya Bu Rinda. Ayat 4, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Terus ke surat 39 ayatnya 73 sampai ayat 75. Silakan Bu Vina. Ayat 73. Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Ya, 74 Bu Desya. Ustaz. Ayat 74. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Dan kami telah memberikan tempat ini kepada kami yang sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, 75 Bu Rinda. Ayat 75. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, terus ke surat Al-Baqarah 25 Bu Vina. Surat Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Surat 10 ayat 7 Bu Desya. Surat 10 ayat 7.
Surat Yunus. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayat 8-nya, Bu Rinda. Ayat 8. Ayat 8, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Ya, ayat 9. Vina. Ayat 9, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ayat 10. Bu Desya. Ayat 10. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah bitaatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat, ayah kami, juga seluruh para santri baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, guru-guru kami, dan juga seluruh presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami.